Halo, perkenalkan semuanya, saya Muhammad Zidane Kurnia dengan NIM 24080574189 yang sedang berkuliah di Universitas Negeri Surabaya jurusan Manajemen. Di sini saya akan belajar bareng nih teman-teman tentang 3 rumus Excel yang biasa dipakai di perusahaan. Ada logical function, lookup function, dan chart. Nah, mari kita mulai di rumus yang pertama, yakni logical function. Nah, mari kita mulai bahas yang pertama, yakni logical function. Nah, di sini saya sudah ada data ya teman-teman. Di sini ada 100 data yang mana ada name, NISN, city, class, score, and eligible. Nah, di sini semisal nih teman-teman, Mr. Windah mau mencari siapa saja yang masuk kategori lulus di kelas 6 gitu kan. Kita masukkan rumus if gitu. Misal kita mencari lulus atau tidaknya kan, berarti kan kita sama dengan if. Nah, kita klik aja di sini nggak apa-apa. Kita buka logical testnya. Ini kurang dari sama dengan 75 ketika dia kurang dari 75, ketika dia lebih dari 75, maka dia eligible. Ada tanda petiknya guys teman-teman. Nah, kita lanjutkan aja, ini nggak apa, tanda petik. Ketika nggak ada, dia itu not eligible. Nah, oke. Kita bisa lanjutkan sampai bawah, drag. Nah, maka sampai bawah maka akan jadi otomatis ya. Udah. Ini yang pertama. Terus yang kedua adalah ini. Nah, sekarang kita lanjut ke nested if. Nested if ini buat apa? Nested if ini buat semisal dia nyari nilainya A atau B atau C atau D, kayak gitu. Nah, kita langsung ini aja if. Jadi if-nya itu ada banyak teman-teman. Buka logical testnya itu apa tadi? Ini. Nah, semisal dia lebih dari 85 maka A. Nah, lanjut, semisal if lagi, semisal dia kurang lebih dari 70 teman-teman, maka B. Nah, oke, kita di sini belum tutup kurang ya teman-teman. Kita if lagi. If ketika dia ketika dia kurang dari sama dengan 60, dia itu C, kayak gitu ya teman-teman. Nah, kayak gini teman-teman. Ketika dia kurang dari 60 maka dia akan D. Nah, gitu tuh. Nah, gitu ya teman-teman. Astagfirullahaladzim. Nah, ini udah dikoreksi sendiri dari mereka. Ini udah otomatis ya teman-teman. Oke, sekarang lanjut ke lookup transaction. Nah, lookup transaction ini semisal kita cari berdasarkan key atau tabel gitu. Semisal kamu ditanyain sama manajer, cariin dong customer yang asalnya ini dari mana gitu. Customer ini dari mana gitu, dia beli apa gitu. Nah, secara tiba-tiba gitu kan ditanyainnya. Nah, semisal kita disuruh mencari yang 7045 nih. Nah, langsung aja lookup, terus buka kurung. Semisal kita cari berapa tadi? 745. Nah, habis itu kita cari ininya guys, data-datanya dari mana aja gitu kan, table array. Nah, habis itu tutup, lanjut ke semisal
dia cari nama itu ada di barisan keberapa, barisan kedua, habis itu tulisan false. Nah gitu teman-teman, sebenarnya kita cari kotanya gitu kan, kotanya ini di mana gitu, di Rika Halim. Nah kita tinggal ini aja guys, nggak usah ini ya. Oh kita harus enter dulu, enter, habis itu ganti di ininya aja, city itu halaman berapa, kolom keberapa, 3, Semarang gitu. Jadi kita nggak usah nyari-nyari ini keberapa ya, apakah kita bener nih teman-teman, kayak gitu. Totalnya berapa, kita copy lagi, total itu ada di 7. Nah ini ya teman-teman, nanti akan keluar hasilnya. Lanjut ke rumus lookup-nya. Nah tadi itu kan lookup itu yang ke bawah, ini yang ke samping teman-teman. Nah ini agak ribet ya, biasanya perusahaan nggak pakai yang ini, pakai yang lookup. Nah kita lanjut ke yang ID, terserah deh ID berapa teman-teman, ID 89 789 gitu kan, namanya siapa. Kita ganti yang lookup 789. Habis itu kita copy ini. Oh bentar, tadi belum klik ya, langsung kita ini teman-teman geser. Nah datanya apa aja, kita bisa drag ini manual sampai ujung ya teman-teman. Kita drag semuanya, kita balik lagi. Habis itu ke row indeksnya berapa, name itu 2, kedua ya teman-teman. Loh bentar, name itu 2, habis itu false. Nah siapa namanya, Rina. Kita nggak usah nyari-nyari tahu guys gitu. Lanjut lagi, kotanya astagfirullah, ini di enter dulu guys. Nah kota itu ketiga, terus ke 7. Nah gitu ya teman-teman. Lanjut ke capai. Nah ke capai ini kita paling easy teman-teman. Nah semisal kita ada produk nih teman-teman, kita nggak tahu produknya ini menghasilkan berapa gitu kan. Ini kan ada banyak data nih, dari tanggal, kota gitu kan, kirimnya kemana, unit sold-nya berapa gitu kan. Nah misal kita nyari produk ini tuh revenue-nya berapa teman-teman, kita tinggal pivot aja, pivot. Nah jadi kan kita udah pivot nih teman-teman. Nah kita nyari produk date-nya itu taruh bawah sini, dan revenue-nya ini taruh sini. Oke, udah. Nah habis itu ketika kita ambilin chart gitu kan, kita biasanya diminta chart teman-teman. Nah kita disuruh ambilin chart kan, kita ini dulu pakai number dulu, pakai currency. Nah habis itu ke pivot chart. Kalau kalian bisa ulang aja guys kalau kalian bingung. Nah kita udah keluar guys. Nah gitu ya. Kalau kita mau nampilin data labelnya, add data label, selesai. Kayak gitu ya teman-teman. Easy kan? Ini terlalu easy guys. Ini bisa diatur kok, nanti kalian atur sendiri kayak stylenya kayak gimana dan lain-lain kayak gitu ya. Ini bisa kayak gini tuh, kayak gini teman-teman. Jadi itu bisa preferensi masing-masing lah. Nah nanti kita bisa ganti-ganti juga, misal P1 nya nggak usah kayak gitu. Nah mungkin untuk sekian untuk kali ini, ditunggu next tutorial.